Halo, berjumpa lagi dengan saya Kang Aming Rajut Bandung. Kali ini saya akan membuat tutorial pertama untuk pengrajut pemula, ya, perajut pemula ataupun pengrajut pemula yang betul-betul sama sekali belum pernah membuat sebuah rajutan. Melihat orang bikin rajutan tuh kayaknya seru banget gitu, tapi ketika kita coba ternyata wah, lumayan susah gitu dan ternyata membutuhkan ketekunan. Nah, tapi ketekunan itu kalau kita lakukan terus-menerus ya akan tentunya teman-teman bisa menjadi seorang yang expert. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan jenis-jenis benang dan juga hakpen dengan berbagai ukuran untuk teman-teman pakai membuat rajutan. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman teknik-teknik merajut yang sangat dasar ya. Di awal ketika teman-teman mau mulai merajut, itu kan juga ada teknik-tekniknya ya, yang dasar-dasarnya itu kan. Nah, ibarat kata anak TK gitu, belajar dulu, mengenali dulu kemarin lingkungannya sudah, sekarang mengenali istilah-istilahnya, kemudian juga bagaimana cara membuatnya. Oke, biar langsung praktek ya teman-teman. Ini saya pilih bahan polyester ya, yang ini. Ini warnanya apa nih? Yuk, yang tahu warnanya silahkan komentar. Warnanya adalah apa ya ini ya? Fanta muda ya. Oke, dan saya akan membuat karya pertama bersama teman-teman ini dengan menggunakan hakpen ukuran 2,5 mm atau hakpen dengan ukuran 3 strip miring 0. Ya, boleh 4 strip miring 0. Oke ya. Nah, untuk pertama banget ini teman-teman harus membuat terlebih dahulu yang namanya slip knot. Slip knot itu, jadi kalau kita mau membuat itu pertamanya harus dalam kondisi yang siap, ada raitan pertamanya gitu kan, ada kaitan pertamanya. Nah, cara membuatnya seperti ini. Salah satunya adalah pertama teman-teman ini kan benang ya, bulat ya, dibuat seperti ini. Kemudian bagian belakangnya ya, bagian sininya kita tarik. Jadilah seperti ini. Ini namanya slip knot. Ya. Serem ya kalau benangnya gede ya. Kayak buat baru kita bisa membuat rajutan dari sini. Ya. Nah, kita ulangin lagi ya. Caranya juga bisa dengan menggunakan hakpen ya. Jadi ketika teman-teman seperti ini ya, tarik dengan hakpennya seperti ini, ditarik, maka dia akan menjadi slip knot ya. Jadi begini ya. Kemudian kita ambil yang tengah sini, tarik ke belakang jadi slip knot. Nah, kadang-kadang kita perlu melebihkan untuk yang pertama ini. Nah, ini jenis benangnya ini kan ujungnya suka berudul gitu kan. Jadi saya sudah bakar sehingga dia tidak akan mempengaruhi tarikan benang berikutnya. Oke. Nah, ini saya sengaja lebihkan untuk biar teman-teman tahu bahwa ya ini untuk kepentingan membuat sesuatu nantinya ya. Oke. Ini adalah slip knot. Nah, untuk membuat karya itu dimulai dengan yang namanya chains atau rantai. Jadi biasanya teman-teman akan diminta untuk membuat berapa rantai gitu. Nah, rantai itu cara membuatnya habis ini saya akan tunjukkan caranya. Tapi sebelum itu saya ingin kasih tahu dulu bahwa bagaimana sih cara memegang benang dan juga memegang hakpen yang benar ataupun yang nyaman, yang enak ya. Kita punya dua tangan, ada tangan kiri, ada tangan kanan, ya kan? Ada tangan kiri, ada tangan kanan. Nah, tangan kiri kita ini ya, kita pakai untuk memegang benang. Jadi benang ini dipegang oleh tangan kiri. Ya, jadi telunjuk dipakai untuk meregangkan atau mengendurkan benang. Dia sebagai sekoci. Nah, yang menekannya adalah jari kelingking. Jadi jari kelingking ini akan menekan seperti ini sehingga si benang yang ada di telunjuk ini dia akan kencang atau enggak ya. Kadang-kadang dibantu jari manis juga ya. Ya, karena dia manis jadi dia suka membantu. Kemudian jari tengah dan jempol dipakai untuk memegang benang di ujungnya seperti ini
Jadi tadi ketika bikin slip knot, yang pegang ini adalah yang jari jempol dan juga jari tengah. Kemudian tangan kanannya dipakai untuk memegang hakpen dan juga karya yang sudah jadi di sebelah kanannya. Nah, hakpennya dipakai seperti ini, dimasukkan seperti ini. Ya kan? Jadi si jempol dan jari tengah memegang ujung benang dari karya yang sudah jadi dan yang belum di sini, berarti kan. Nah, si tangan yang kanan dia akan memegang hakpen seperti ini. Nah, cara memegang hakpen pun ini boleh teman-teman senyamannya teman-teman saja. Ada yang pegang seperti ini, seperti misalkan pegang pisau ya. Ada juga yang seperti ini, seperti sedang memegang pensil atau bolpen. Nah, boleh dua-duanya dipakai. Nah, seperti saya saat ini, saya pakai untuk memegang, seperti memegang pensil. Nah, jadi telunjuk dipakai untuk meregangkan dan mengendurkan benang, si kelingking dipakai untuk menahan, kemudian jari tengah dan jempol dipakai untuk menahan benang yang ada di sebelah kanan, ya kan? Kemudian, nah ini jari-jari kanannya untuk membuat rajutannya. Kita mulai saja mencoba untuk membuat rajutannya. Tadi kita sudah membuat slip knot, teman-teman, dan kita akan membuat rantai, atau dalam istilah rajutnya itu crochetnya itu CH, chains. Jadi nanti akan ada banyak, kalau teman-teman lihat patternnya atau polanya ada CH. CH itu berarti rantai. Misalkan teman-teman disuruh membuat 10 CH, berarti teman-teman membuat 10 rantai. Caranya adalah posisi si jarum harus seperti ini, ya kan? Kalau saya menghadap ke dada, kemudian ketika kita mau membuat rantai, kita tinggal kekolongkan, kemudian tarik. Seperti ini. Jadi ini sudah punya satu rantai. Ya. Jadi ini sudah punya satu rantai. Kemudian kita coba lagi. 2. Ya kan? Geser ke atas, coba lagi 3. Coba lagi 4. Nah, kalau misalkan ukuran jarumnya lebih besar dari ini, ya, ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Kalau ukuran jarumnya lebih besar dari 2,5, maka dia akan terjadi longgar di sininya. Karena kan ukuran jarumnya lebih besar, jadi dia nanti hasilnya akan lebih besar lagi. Ya. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini disebut sebagai 10 CH atau 10 rantai atau 10 chains ya. Nah, oke. Jadi teman-teman di tahap awal ini buatlah sepanjang mungkin rantai yang teman-teman bisa bikin sampai teman-teman merasa bahwa rantainya ini rapi. Kadang-kadang di awal-awal itu kita membuat rantainya itu seperti tidak stabil gitu. Kadang-kadang bergelombang, kadang-kadang lebih besar ininya, rantainya seperti ini, dipaksain lagi. Jadi akhirnya tidak sama, ukuran rantai-rantainya itu tidak stabil ya. Oke ya. Coba kita agak longgar ya teman-teman. Begini. Begini. Jadi dikaitkan, ditarik. Jadi kait, tarik. Oke, kait, tarik. Jadi ini adalah chains. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi teman-teman sudah membuat 10 rantai. Ini saya tambahkan jadi 15 ya. Jadi teman-teman boleh sesuaikan dengan yang saya buat. Teman-teman bikin 15 rantai atau 15 chains. Nah, setelah ini kita akan mencoba membuat yang berikutnya. Jadi di dalam rajutan itu ada namanya single crochet. Single crochet itu dia cara membuatnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini 15, kemudian teman-teman mau membuat single crochet di sepanjang 15 rantai ini, maka tambahkan dulu satu rantai ya. Nah, ini untuk ibaratnya tihangnya begini nanti.
Jadi nanti ini si ujung ke-15 ini sudah punya satu tiang. Nah, kita tinggal masukkan jarum hakpen kita ke lubang yang terakhir. Jadi ke lubang yang terakhir sebelum ditambah tadi itu, berarti ke rantai 15. Ke sini masukkan, kemudian kita kait ya. Kita kait. Maka akan terdapat 2 loop benang di atas ini. Kemudian kita kait lagi ya. Nah, maka sudah punya kita satu single crochet. Jadi di dalam pattern atau polanya itu single crochet itu disebut sebagai SC. Jadi kalau teman-teman diminta membuat 10 SC, maka teman-teman buat 10 single crochet dengan cara yang seperti tadi saya contohkan. Kita coba lanjut di yang berikutnya ya. Di sini kita kait. Jadi ada 2 loop, kemudian kita kait lagi, tarik. Ya, jadi kita sudah punya 2 single crochet. Seperti ini ya. Oke, sekarang teman-teman lanjutkan membuat single crochet di setiap lubang yang tadi teman-teman buat chains-nya. Oke, ini saya sudah punya 14 single crochet dari rantai yang saya buat 15 rantai tadi ya. Jadi saya buat 15 chains tadi teman-teman. Kemudian saya buatkan di atasnya itu 1 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet. Ini kalau dihitung ada 14 dan masih ada 1 sisa lubang lagi yang ke-15. Jadi saya akan buat 1 single crochet lagi di sini. Ya. Maka selesai sudah, ini 15 single crochet yang saya buat untuk pemula. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat kotak ataupun karya, misalkan seukuran 15 rantai ini menjadi lebih besar lagi ke atasnya, ini tinggal kita lanjutkan saja dengan cara menambah 1 rantai dulu. Ya, 1 rantai dulu tambahkan. Kemudian kita balik pekerjaan kita ya. Ini rajutan kita balik. Kemudian kita buat lagi single crochet di setiap lubang yang ada di baris yang pertama tadi. Jadi ini untuk baris yang kedua ya, row kedua ini kita masuk ke lubang yang di sini. Tarik, jadi punya 2, kita di atasnya benang yang ada di hakpen kita, kemudian kita habiskan dengan menariknya. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan benangnya. Kait, tarik. Kait lagi, habiskan. Ya, cakep. Lakukan sampai dengan habis. Nah, ini saya udah ada di penghujung row kedua ini. Jadi saya ingin melanjutkan di row ketiga. Maka di penghujungnya pun sama, kita lanjutkan dengan 1 single crochet. Ya kan? Kemudian tambahkan 1 rantai. Baru kemudian kita balikkan rajutan kita dan lanjutkan kembali di row ketiga. Ya, jadi ini saya sudah selesai membuat 3 row dengan single crochet. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Ya, bagus ya. Ini yang disebut dengan single crochet. Kegunaan membuat single crochet ini biasanya dipakai untuk pada saat teman-teman membuat alas tas ataupun membuat tali seperti ini, tali tasnya ya. Ini menggunakan single crochet 5 atau 6 kesininya,
kemudian diulang-ulang terus, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik sampai sepanjang yang teman-teman inginkan. Nah, begitupun dengan alat tas seperti ini juga menggunakan single crochet. Ya. Oke teman-teman, itu tadi teknik dasar dalam membuat single crochet untuk pemula. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat double crochet. Baik, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat double crochet. Jadi tadi single crochet, sekarang teman-teman akan saya ajarkan bagaimana caranya membuat double crochet. Ya, jadi tusuk dasar di dalam merajut ini tadi ada single crochet, ada double crochet ya. Nah, kita buat seperti biasa slip knotnya dulu ya, teman-teman. Ini yang tadi nih, yang tadi single crochet. Sekarang kita akan membuat double crochet. Oh ya, sambil nunggu teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik like dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, ini saya sudah punya slip knotnya ya. Dan kita akan membuat double crochet menggunakan benang yang berbeda. Ya. Seperti biasa, seperti tadi kita akan membuat dulu rantainya. Ini saya kasih contoh membuat 10 rantai. Atau 10 chains. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, dalam membuat rantai seperti ini, dalam membuat rajutan, teman-teman tidak perlu tegang ya, tidak perlu ada kenceng-kenceng banget, santai aja, slow aja. Ini saya tambah 5 lagi ya, coba untuk dilihat betapa saya kalem gitu ya dalam merajut. 11 12, kalau nggak enak geser ke atas, 13 14, takut lepas ikutin 15 ya. Nah, untuk membuat double crochet kita tambahkan 2. Jadi kalau tadi single crochet tambahkan 1, kalau double crochet tambahkan 2, dan kita akan mulai membuat double crochetnya di lubang yang ini ya, yang terakhir tadi. Jadi seperti ini. Oke. Saya ulang ya. Jadi untuk membuat double crochet itu, teman-teman, yang pertama dilakukan adalah membuat satu kaitan, kemudian masukkan ke lubang rantainya, kemudian kait benang yang ada di sebelah kiri tangan kita, maka akan terdapat 3 benang di atas hakpen kita. 1 2 3. Nah, 3 benang ini kita tarik lagi benang yang ada di kiri tangan kita, masukkan ke 2 benang yang ada di hakpen sehingga tersisa 2 benang ya. Kemudian tarik lagi, habiskan. Nah, seperti itu. Itu namanya double crochet. Kita coba sekali lagi ya, teman-teman ya. Kait, masukkan ke rantai berikutnya ya, kemudian tarik, kemudian tarik lagi 2, kemudian tarik lagi 2 loopnya, sehingga tersisa 1 loop seperti ini kembali ya. Nah, kita lakukan yang sama ke semua rantai yang sudah tadi kita buat. Ingat, tidak perlu terlalu kencang, pelan-pelan aja. Setiap lubang atau setiap rantai kita isi dengan 1 double crochet. Kalau tadi kita membuat single crochet tanpa harus mengait seperti ini ya, tetapi langsung ditusukkan ke rantai. Kalau double crochet dikaitkan dulu 1 kali, kemudian masukkan ke rantai, baru tarik ya, sehingga terdapat 3 benang di atas hakpen kita,
kemudian kita tarik 2 benang, tarik lagi 2 benang, maka ini terbentuk double crochet seperti ini hasilnya. Oke, kita coba lanjutkan dulu. Teman-teman lanjutkan dong. Ya. Lanjutkan pelan-pelan aja, tidak perlu cepat-cepat karena kadang-kadang juga licin ya. Jarinya juga masih kaku. Terus hakpennya juga kadang-kadang licin. Ya, benangnya belum kenal sama kita ya. Jadi kadang-kadang nyangkut-nyangkut gitu, lepas-lepas juga. Jadi pelan-pelan aja dinikmatin gerakan tangannya. Ya, kalau sudah panjang kita geser-geser seperti biasa tadi yang saya lakukan. Seperti ini. Ini di ujung ya teman-teman. Jadi si slip knot ini nggak kita isi, ini kan rantai pertama. Nah, jadi slip knot nggak kita hitung. Nah, maka sudah terdapat 15 rantai yang ada di double crochet yang ada di buatan kita pada video kali ini. Oke, untuk melanjutkan di row berikutnya sama seperti tadi, teman-teman tambahkan 2 rantai ya, karena ini adalah double crochet, tambahkan 2 rantai. Kemudian kita balik pekerjaan kita ya, kita putar, kemudian kita tambahkan, kita kait 1 benang, masukkan ke rantai pertama, lubang pertama di row yang kedua ini. Ya, lubang pertama ini terbentuk dari yang tadi row pertama ini kan ada lubang-lubangnya ya, tuh. Maka kita akan lakukan di sini, tusuk, kemudian kaitkan, tarik 2 benang, tarik lagi, tersisa 1. Lakukan lagi. Ya, yang belum paham boleh nanti komentari atau tonton ulang ya video ini. Seperti ini. Kita lakukan terus sampai row 2 selesai. Oke, ini saya sudah selesai merajut baris kedua dari project kita hari ini ya. Sebagai pemula kita membuat double crochet. Ini saya sudah selesai membuat 2 baris double crochet ya. Kita coba lihat bedanya dengan yang tadi kita buat di single crochet. Jelas ya, terlihat perbedaannya ya. Jadi kalau diukur teman-teman, si single crochet ini satu barisnya itu dia tingginya 0,5 cm atau sekitar 5 mili gitu. Jadi kalau teman-teman ingin membuat misalkan tali sepanjang 100 cm, maka berapa bolak-balik nih kita harus membuat single crochet? Berarti kurang lebih 200 bolak-balik single crochet. Nah, tetapi jika teman-teman mau membuatnya dalam bentuk double crochet ini kurang lebih satu rawnya itu dia 1 cm. Sehingga ini kan tadi 3 raw ya. Ini kan 1,5 cm, yang ini 2 cm. Terlihat ya bedanya teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai, mahirkan dulu membuat rantai, kemudian membuat single crochet dan juga membuat double crochet. Berulang-ulang sampai teman-teman betul-betul bisa melihat hasilnya rapi seperti yang saya buat ini. Ya. Nah, ini salah satu double crochet ini dari benang apa ya ini? Benang kain, sepertinya kain karet gitu. Ini saya bikin untuk misalkan alas piring ya, alas piring panas misalkan ini seperti ini, atau mungkin untuk kain lap bisa ya teman-teman, multifungsi. Ini untuk belajar teman-teman bisa membuat ini double crochet bolak-balik seperti ini, kemudian dimodifikasi kelilingnya seperti ini hasilnya. Bisa untuk alas pengharum ruangan mungkin ya kan ya, ataupun untuk kepentingan lainnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kita kali ini, tutorial paling sederhana untuk teman-teman yang baru pemula, yang masih pemula. Mudah-mudahan mudah dimengerti dan mudah dipraktekkan. Kalau ada yang belum paham, boleh teman-teman klik komentar di kolom komentar,
Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, kemudian juga di subscribe dan dinyalakan notifikasinya. Bila perlu teman-teman share kepada yang lainnya, barangkali juga ada yang ingin belajar untuk menjadi seorang perajut pemula seperti kita. Oke, baik teman-teman, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.